wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kembali kita bertemu ya Bu ya. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita untuk berkumpul lagi dalam pertemuan kelompok ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu-ibu untuk menghadiri pertemuan kelompok ini. Kayaknya kita perlu penyegaran ya Bu ya. Bisa ibu-ibu berdiri semua? Berdiri semua ya Bu ya. Supaya otot-otot kita bergerak. Ya. Mungkin agak dilemaskan dulu Bu, tangannya lemaskan. Dari gambar cepat. Nah, kakinya Bu, badan mungkin ada satu topik yang harus saya sampaikan di sini. Topik semangat, udah bisa Bu? Kalau aku ini. Belum ya Bu ya? Coba perhatikan ya Bu ya. Semangat. Semangat. Nah, ya Bu ya. Ulang lagi Bu. 1, 2, 3. Ya Bu ya. Nah, silakan duduk kembali. Dengan adanya tepukan tadi, harapan saya ya Bu ya. Apa harapan saya Bu dengan adanya tepukan tadi? Saya lebih segar, ibu lebih segar, kemudian ibu lebih semangat. Ya Bu ya, semangat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Sebelumnya apa kita bahas Bu? Perlakuan kekerasan terhadap anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ambil masalah disabilitas dan lansia. Yang disabilitas dan lansia, tahu Bu? Lansia itu apa? Lansia. Tahu Bu? Udah lanjut usia. Tapi yang kita fokuskan ke sini adalah disabilitas, penyandang disabilitas. Jadi apa itu disabilitas? Ya Bu ya. Menurut Undang-Undang 8 tahun 2016, disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dia Bu. Kemudian dan sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental maupun intelektual dalam jangka waktu yang lama. Ya Bu ya. Jadi ada keterbatasan terhadap disabilitas itu Bu. Kalau kita ini kan lengkap nih semuanya Bu. Alhamdulillah ya, lengkap, pendengaran, mata, semua gerak lengkap. Kalau disabilitas itu ada keterbatasan. Kemudian Bu, jenis-jenis disabilitas itu ada beberapa. Mungkin fisik, kalau fisik nampak ya Bu ya. Mungkin kakinya yang nggak ada, tangannya mungkin ada, itu merupakan disabilitas. Contoh jenisnya ya Bu ya. Kemudian ada mata. Kalau mata itu rusak itu disebut disabilitas netra. Kemudian ada mental. Mental tahu Bu? Mental hiperaktif dia Bu. Maunya gerak, belajar. Hiperaktif sekali anak tuh. Itu merupakan disabilitas mental. Kemudian ini yang telinga. Disebut disabilitas rungu bicara. Kemudian yang terakhir disabilitas intelektual. Intelektual artinya apa ya Bu ya? Intelektual
sama juga dengan apa ya Bu Siska? Inteleknya Bu, ya sama dengan pemikiran lah ya Bu ya, untuk maju ke intelektual kita. Ada 5 jenis-jenis disabilitas, ada fisik, ada netra, aktif, mental ya Bu ya, kemudian disabilitas rungu bicara, telinga, kerusakan telinga ya Bu ya. Kemudian disabilitas intelektual itu autis ya Bu ya. Kemudian hak penyandang disabilitas. Nah ini biarpun dia disabilitas itu hak-haknya tidak boleh kita bedakan dengan kita yang alhamdulillah utuh ya Bu ya. Haknya sama, nggak boleh kita bedakan. Coba kalau hak kita untuk apa Bu? Hidup. Jadi hidup sama haknya dengan kita. Hidup, apalagi? Sekolah, apalagi Bu? Terus Bebas main-main. bebas main-main, apalagi Bu? Sholat, beribadah. Bagus Bu. Sholat itu kan merupakan ibadah. Ya, dia berhak untuk beribadah Bu. Kemudian apa lagi? Tidak dikucilkan dari lingkungan, itu hak dia tuh Bu. Apalagi? Olahraga ya Bu ya. Kita kan sedangkan yang sehat aja harus olahraga, apalagi dia yang mempunyai keterbatasan harus memiliki olahraga. Pokoknya kita tidak boleh membedakan. Oh kita lengkap nih, hak kita beda dengan dia, tidak ya Bu ya. Hak kita sama dengan disabilitas tersebut. Bagaimana hak kita untuk hidup, begitu juga lah dia. Cuma mungkin di sini dia lebih ekstra kita memperhatikan dia, gitu ya, karena ada keterbatasan tadi. Kemudian sebetulnya ini ada beberapa penyandang disabilitas, ada berat, ada ganda, ada ringan. Mungkin kalau untuk bantuan kita ini lebih difokuskan kepada disabilitas berat. Nah itu lagi kalau bantuan PKA kita ini lebih diberatkan kepada penyandang disabilitas berat, yang mana disabilitas berat itu memang sudah tidak bisa dirawat lagi Bu. Dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Maksudnya kalau seandainya dia ke belakang nih, ke kamar mandinya harus dimandikan. Kalau dimandikan harus dimandikan. Memang dia anak wanita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Itulah yang disebut dengan disabilitas berat. Tidak tidur aja Bu. Jadi kalau mau makan disuapin, kalau mau mandi ya dibersihkan. Gitu ya Bu ya. Mungkin hanya itu. Disabilitas kira-kira sudah, haknya sudah, jenisnya sudah, kemudian disabilitas juga sudah. Ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan Bu? Mungkin agak satu atau dua pertanyaan, boleh Bu? Silakan bertanya. Ada pertanyaan Bu? Siapa yang mencoba untuk bertanya? Ada Bu? Sebelum kita tutup dan kita berikan kesimpulannya, ada pertanyaan nggak Bu? Ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat gitu kan Bu. Ya. Namanya angkutan umum. Jadi di sana ada disediakan kursi khusus Bu. Ya. Untuk yang ini, untuk yang cacat. Ya. Kira itu termasuk dalam dia membedakan atau dia mengistimewakan? Ya. Oke, terima kasih ya Bu Siska atas pertanyaannya. Pastinya begini Bu. Kita pergi ke suatu tempat nih. Di situ ada disediakan Bu Siska tempat duduk. Kira-kira menurut pendapat Ibu itu sesuatu yang membedakan atau mengistimewakan? Membedakan dengan kita atau mengistimewakan? Membedakan. Apa alasannya Bu Tuti? Mungkin kalau dia duduk di bangku angkutan umum biasa, Ya. seperti kita yang sehat, karena kan dia ada kekurangannya gitu. Ya, karena jadi termasuk membedakan itu Bu, atau memberi istimewa, Baru beristimewa ya. memberikan keistimewaan. Nah, ya itu menurut pendapat Bu Tuti itu sama dengan membedakan atau mengistimewakan. Yang lain mungkin ada Bu?
soalnya itu suatu keistimewaan buat dirinya. Ya, keistimewaan dirinya. Dirinya ya apa ya Bu ya, mungkin tidak ada salahnya. Memang disabilitas itu harus diistimewakan, apalagi dia disabilitas berat, kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Otomatis kita kan harus membantukannya, Iya. harus mengistimewakannya. Jadi kalau di tempat umum itu, kalau seandainya ada penyandang disabilitas, ya kita utamakan mereka terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin hanya itu karena waktu kita ya Bu ya. Mungkin sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak bosan-bosan Ibu menyatakan manfaat untuk Ibu, manfaat juga untuk saya ya Bu ya. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.